Saudara, sumbangan 2 triliun rupiah keluarga Akiditio tidak hanya membuat gaduh, tetapi juga membuat institusi Polri menjadi sorotan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri bahkan ikut diperiksa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah proses hukum terkait teka-teki sumbangan 2 triliun ini bisa berjalan transparan? Kita bahas bersama pelaksana tugas Ketua Indonesia Police Watch IPW maksud saya, Sugeng Teguh Santoso, dan juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Selamat malam, Bung Sahroni. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Rupanya kami masih berusaha terhubung dengan Pak Sugeng dari IPW. Jadi, Bung Sahroni, kita ngobrol dulu berdua ya. Ini kan Kapolda Sumatera Selatan sampai harus meminta maaf, menyatakan bahwa ia tidak hati-hati. Apa catatan Anda soal kasus ini? Sebenarnya gini, dalam siklus kesalahan atau kekurangan yang dimiliki oleh Kapolda, kita harus memaklumi juga. Namanya ada pihak yang ingin membantu dalam suasana yang luar biasa ini, membantu dengan segala upaya, niatannya baik, melalui dengan, kalau nggak salah saya baca berita tadi lewat melalui Dinas Kesehatan Pemprov dan menyampaikan ke Pak Kapolda. Pak Kapolda dalam hal ini sebenarnya juga menerima hal terkait dan kebetulan Kapoldanya kenal dengan keluarga yang bersangkutan waktu di Aceh, maka disimpulkan bahwa yang bersangkutan punya niatan yang cukuplah luar biasa. Nah, dari sini mungkin para pejabat yang ada di Polda Sumsel tidak bergerak bersama untuk mencari kebenaran yang memang disampaikan oleh si keluarga Akiditio tersebut. Akhirnya mislek terjadi dan sekarang pada posisi yang dianggap Indonesia diprank oleh seseorang yang mau membantu. Tenangnya kita luar biasa sebenarnya. Wah, ada orang yang nggak terkenal. Itu saya nggak ada, mesti pakai. Gimana, Bung Sahroni? Terkenal, tiba-tiba menyumbangkan 2 triliun, itu sih luar biasa. Dan super kaget, semua orang bertanya-tanya, ini siapa orang? Karena tidak masuk dalam sorotan dari orang Indonesia. Tapi lagi-lagi, saya berprinsip dengan apa yang sekarang Pak Kapolda sampaikan permintaan maaf itu sudah luar biasa sebenarnya. Tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Karena ini adalah hal yang lumrah dan mungkin perlu pembelajaran ke semua pihak di kepala daerah lainnya. Anda menganggap ini hal lumrah, nanti akan saya tanyakan lagi, Bung Sahroni. Saya mau menyapa dulu Pak Sugeng Teguh Santoso, Wakil PLT, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Pak Sugeng, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa mendengar suara saya, Pak Sugeng ya? Kedengeran ya, ini saya ada problem di ini. Nggak ada masalah, Pak Sugeng. Pak Sugeng, jadi begini, ini kan sumbangan Akiditio yang tidak kunjung cair ini kan membuat gaduh. Apalagi sampai kemudian Kapolda Sumatera Selatan ikut diperiksa. Kira-kira dampaknya untuk institusi Polri apa, Pak? Waduh, itu sangat memalukan ya. Kekeliruan ini sangat mendasar loh. Ini yang namanya unprofessional ya. Karena begini, Pak Kapolda itu kan bukan sama seperti anggota masyarakat biasa ya. Yang menerima sumbangan, janji-janji sumbangan, kemudian percaya. Ya. Bukan sama seperti mereka. Pak Kapolda adalah institusi kepolisian. Dia adalah personifikasi dari institusi kepolisian yang bekerja berdasarkan aturan hukum, berdasarkan kode etik, ya, berdasarkan kemudian harus menjaga juga yang namanya spirit Pak Kapolri untuk bisa polisi bisa dipercaya dengan presisinya. Dia beda dengan misalnya saya ataupun kita semua di sini yang warga biasa. Gitu ya. Jadi kalau dia menerima sumbangan, dia sudah harus memastikan dulu
dana itu ada pertama. Yang kedua, menerima sumbangan itu tupoksinya dia enggak? Bukan tupoksinya Kapolda menerima sumbangan. Walaupun itu disampaikan pertama oleh Dinas Kesehatan. Iya, apapun ya, disampaikan apapun, kan yang berita kemudian tersebar ke masyarakat, Kapolda menerima sumbangan. Oke. Ya, itu yang diterima oleh masyarakat. Persoalan bahwa di dalam mereka sudah bicara apa, masyarakat tidak tahu. Yang muncul adalah institusi kepolisian menerima sumbangan. Ya. Itu loh. Pak Sugeng, tadi Bung Ahmad Sahroni bilang, kalaupun Pak Kapolda ini mengalami kealpaan begitu, sempat tidak berhati-hati karena toh memang kenal dengan Aki Ditio ketika berada di Aceh, lumrah melakukan kesalahan, kan sudah meminta maaf. Menurut Anda, Anda setuju tidak Pak Sugeng dengan pernyataan ini? Kan tadi pernyataan Saudara Sahroni mengatakan ya, lumrah, dia sudah minta maaf, dia percaya, kan begitu ya. Coba kalau kita ya diperiksa polisi, kita itu karena lalai. Polisi kemudian membebaskan kita nggak? Lalai menabrak orang hingga mati. Aduh, saya ngantuk, saya lalai. Enggak. Polisi itu bekerja berdasarkan aturan hukum. Kemudian juga kita ada dititipin seseorang barang ya di bandara. Oh ya, saya percaya sama orang itu, barang itu ternyata narkoba. Oke. Lolos kita. Tidak lolos. Jadi nggak sesederhana itu. Ada gitu loh ya. Oke. Nanti akan direspons oleh Bung Ahmad Sahroni sesaat lagi. Kami harus sejenak dulu, saudara. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Tadi Pak Sugeng bilang justru karena Kapolda ini bukan seperti masyarakat sipil biasa, ketidakhati-hatian ini tidak bisa dianggap hal yang lumrah. Apa tanggapan Anda? Tadi Pak Sugeng bilang kayak semacam ada kasus misalnya kematian. Saya berpendapat beda. Ini kasus-kasus yang beda. Antara kasus kematian dengan kasus yang ditipu oleh masyarakat biasa yang tadinya maksud tujuannya adalah Kapolda untuk mengamankan bantuan tersebut. Sebentar, Pak Sugeng tadi mengajukan dua contoh. Satu ada yang meninggal, satu kemudian contoh misalkan dititipkan bukan begitu. Barang. Karena kelalaian kita menabrak orang, itu lalai. Ya. Yang kedua kan percaya kita nerima titipan orang, percaya barang ternyata narkoba. Itu kan nggak bisa lepas dari jerat hukum. Sebentar, silakan Bung Sahroni respon. Soal kematian saja. Tapi lalainya. Antara kematian dengan kelalaian kasus terkait dengan lalainya dalam prosesnya, kalau dibilang Pak Kapolda menerima informasi yang didapat dari Dinas Kesehatan awalnya, disampaikan ke Pak Kapolda, kebetulan Pak Kapolda mengenal yang bersangkutan, yang statusnya mungkin mereka dulu adalah orang konglomerat di Aceh, yang sekarang pada prinsip pembantuan itu adalah tidak ada sama sekali uangnya, kita sikapi bahwa kesalahan ini adalah memang benar salah. Sudah diminta maaf. Dengan demikian, kepada permintaan maaf kepada semua pihak masyarakat disampaikan secara langsung, yang walaupun dalam prosesnya Aki Ditio kemarin itu pertama dianggap ditersangkakan, saya langsung bilang nggak perlu ditersangkakan. Karena apa? Humanisme yang dilakukan oleh institusi Polri sendiri adalah programnya presisi Pak Kapolri. Maka dalam institusi, sekalipun ada kesalahan, ada kelalaian, yang tidak berdampak sekalipun dengan apa yang dibantu oleh Aki Ditio dan nyatanya tidak ada, kan tidak disampaikan saja. Tidak harus berlebihan, harus menjustifikasi Kapolda salah, benar salah dia. Jadi landasan Anda karena tidak ada dampaknya begitu ya. Tapi begini. Nggak ada dampak, nggak ada. Ini kan bahwa kita masyarakat Indonesia semua dibohongin. Itu gara-gara Aki Ditio, bukan gara-gara Kapolda gitu. Tapi begini, yang jadi pertanyaan masyarakat adalah bahwa seorang Kapolda itu pemimpin institusi di sebuah lembaga yang besar, di sebuah provinsi, penyidiknya banyak. Bukankah kemudian adalah hal yang lumrah ketika melakukan paling tidak sedikit background checking, apakah betul ada sumbangan yang sedemikian besar itu, karena jumlahnya memang fantastis dan luar biasa untuk ukuran sumbangan perorangan, Bung Sahroni.
Iya, memang kan kemarin disampaikan Pak oleh Dirkrim terkait dengan dia mengecek ke perbankan tapi ada aturan perbankan yang tidak bisa dilihat saldonya. Maka PPATK turun tangan untuk menyampaikan hal itu kepada kepolisian. Dan akhirnya kita bisa menafsirkan bahwa timnya Kapolda sendiri tidak punya jangkauan untuk sampai ngecek ke perbankan. Karena memang aturannya nggak boleh untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Oke. Pak Sugeng, tanggapan Anda? Iya. Begini loh, ini Mas Sahroni itu pendapatnya basisnya apa? Pak Kapolda itu penegak hukum ya. Di dalam hukum tuh ada namanya kulpa atau kelalaian. Kelalaian itu dihukum ya di dalam hukum, ilmu hukum. Kemudian ada kedua, bukan soal jangkauan kepada bank. Ketika prinsip kehati-hatian diterapkan, dana itu harus sudah ada di rekeningnya Herianti. Masa Pak Kapolda tidak tanya sih, apakah rekeningmu Bank Mandiri ada 2 triliun? Buktikanlah dengan fotokopi rekening ataupun rekening korannya. Itu kan tindakan yang sangat sederhana. Ketiga ya, Herianti itu tadi dikatakan jangan tindakan humanis jangan ditersangkakan loh, bagaimana? Orang dia itu membuat satu surat palsu namanya di dalam hukum ya. Suratnya gironya asli, tetapi isinya tidak benar. Itu namanya surat palsu. Yang menimbulkan kegaduhan. Pak Kapolda itu orang yang bekerja berdasarkan hukum, bukan hanya soal percaya Pak Sugeng saja. Pak Sugeng, kalau kemudian tadi argumentasi Bung Sahroni adalah bahwa tidak ada dampaknya. Aduh, kalau tidak ada dampaknya tidak rame di publik sekarang nih. Kami juga kemudian tidak akan merespon itu kalau tidak ada dampak. Ya ada dong dampaknya, mempermalukan institusi polisi, bisa dibilang. Loh, Kapolda ini kok nggak profesional banget. Dia ini Kapolda atau seorang pedagang di pasar? Ya beda dong. Bung Sahroni, iya. Ini katanya mempermalukan institusi Polri loh. Itu dampaknya. Kalau nggak mempermalukan itu institusi Polri nggak menurunkan tim Irsus, Irwasum dan juga Paminal. Silakan, Karena sudah Bung Sahroni. rame gimana? Enggak, itu kan mekanisme yang harus dilakukan oleh kepolisian, yaitu Propam. Nah, ya ada pelanggaran namanya. Kalau nggak ada ya tidak diturunkan. Sekarang kalau memang Pak Sugeng bilang dampak institusi, kan ini adalah Kapolda yang bertanggung jawab. Kalau saya jadi Kapolda, saya hari itu juga mengundurkan diri. Tidak dibebankan institusinya kan disuruh aja dia mundur sekarang, dia ambil tindakan itu nggak waktu salah, kan tidak. Nah itu dia makanya Pak, dalam makanya Pak Sugeng sebentar, saya beri kesempatan untuk Bung Sahroni. Dampaknya tidak. Minta dia dicopot kalau dia tidak mengundurkan diri. Bung Sahroni silakan. Pak Kapolri pasti dilakukan Pak Kapolri. Tapi dalam hal ini permintaan maaf yang bersangkutan sebagai pimpinan yang menerima itu di ruang kerjanya Kapolda menerima bahwa ada bantuan, maka sisi yang lain adalah Propam akan memeriksa bersangkutan dalam perjalanan. Ini Bung Sahroni Komisi 3 ya? Betul Pak Sugeng. Aduh Mas, penegak hukum itu ada perangkat-perangkat yang melekat kepadanya, Mas. Ya, bukan persoalan komunikasi sosial, percaya, lalai seperti tidak kita bisa nih. Justifikasi dalam hal ini orang kalau memang udah salah ya memang salah benar. Tapi tidak bisa melakukan hal-hal demikian. Itu Pak Kapolri. Justifikasi apa kalau sudah salah? Akan ada proses kan, diakui. Salah diakui oleh Bung Sahroni. Dia mundur, ya dia tidak lakukan, ya. Bahkan terjadi kegaduhan antar direktorat di bawahnya, yaitu Direktorat Intelkam dengan Direktorat Reserse. Ini artinya kepemimpinannya buruk. Ya. Kalau Pak Sugeng merasa setelah ini langkah yang harus dilakukan oleh Polri apa? Nah, saya mengapresiasi Kapolri ya telah menurunkan tim Irsus, Itwasum dan juga Paminal ya. Itu artinya ada
dugaan pelanggaran. Kita bicara dugaan pelanggaran dulu ya. Kemudian diperiksa. Kalau tidak ada dugaan pelanggaran, tidak akan turun. Ada dugaan pelanggaran. Dan selanjutnya, kami menunggu Kapolri melalui suatu proses pemeriksaan internal untuk kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan itu kepada masyarakat. Yang kami inginkan ya untuk tegaknya Polri yang profesional, Pak Kapolda ini dicopot. Ya. Oke, kita nantikan apa lanjutan dari insiden ini. Apakah betul sesuai yang disampaikan oleh Pak Sugeng atau seperti yang disampaikan oleh Bung Sahroni, ada baiknya Kapolda mundur secara pribadi begitu ya, tidak kemudian melibatkan institusinya Polri yang saat ini harus sibuk dengan kejadian yang ada di Sumatera Selatan ini. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Bung Sahroni sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus.